Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah yang berbelas kasih, sabdamu adalah terang dan pelita dalam hidup kami. Bimbinglah kami dengan Roh Kudusmu untuk mendengarkan dan merenungkan firman-Mu. Dengan daya Roh Kudusmu itu, bukalah telinga dan hati kami untuk merenungkan dan menghayati sabdamu. Terangilah budi dan hati kami untuk memahaminya, dan jernihkanlah jiwa kami untuk meresapkan, dan doronglah kehendak-Mu dan tekad kami untuk merealisasikan firman-Mu dalam hidup dan perutusan kami. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam khotbah di bukit, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Maka aku berkata kepadamu, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Kamu telah mendengar yang difirmankan kepada nenek moyang kita, jangan membunuh, siapa yang membunuh harus dihukum. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Siapa yang berkata kepada saudaranya kafir harus dihadapkan ke mahkamah agama, dan siapa yang berkata jahil harus diserahkan ke dalam neraka yang menyala-nyala. Sebab itu jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah dan engkau teringat akan sesuatu yang ada dalam hati saudaramu terhadap engkau, tinggalkanlah persembahanmu di depan mezbah itu dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu. Lalu kembali untuk mempersembahkan persembahanmu itu. Segeralah berdamai dengan lawanmu selama engkau bersama-sama dengan dia di tengah jalan, supaya lawanmu itu jangan menyerahkan engkau kepada hakim, dan hakim itu menyerahkan engkau kepada pembantunya dan engkau dilemparkan ke dalam penjara. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau tidak akan keluar dari sana sebelum engkau membayar hutangmu sampai lunas." Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Saudara-saudari terkasih, dalam perikop Injil Matius 5, 20-26, Yesus mengajarkan kepada para muridnya tentang standar baru dalam hidup sebagai orang yang beriman kepada Allah. Ia berkata, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar dari hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang Farisi, kalian tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Kita ketahui orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat adalah orang-orang yang terdidik, yang memiliki pengetahuan lebih, yang tahu tentang aturan-aturan adat istiadat, hukum-hukum Taurat, dan perihal rubrik-rubrik dalam keagamaan. Mereka adalah orang-orang penting, orang-orang terpandang. Tetapi berbanding terbalik dengan praktek hidup mereka. Mereka tidak memberikan contoh dan teladan sesuai dengan tugas yang mereka emban, tugas yang mereka sandang. Pernyataan ini mengejutkan para pendengar Yesus karena bagi mereka ahli Taurat dan orang Farisi adalah panutan dalam ketaatan terhadap hukum. Namun Yesus menegaskan bahwa keadilan sejati atau kebenaran sejati untuk memperoleh keselamatan itu bukan sekedar kepatuhan lahiriah terhadap hukum, tetapi harus berakar dalam hati dan diwujudkan dalam hubungan dengan sesama.
Ia lalu menyinggung soal kemarahan, pertengkaran, dan rekonsiliasi sebagai aspek penting dari kebenaran yang melampaui formalitas hukum. Dalam tema ini, Yesus mengacu pada hukum Taurat yang mengatakan jangan membunuh, siapa yang membunuh harus dihukum. Namun ia memperdalam pemahaman ini dengan mengajarkan bahwa kemarahan yang tak terkendali, hinaan dan kebencian terhadap sesama juga termasuk dalam kategori yang sama seriusnya. Dalam budaya Yahudi waktu itu, pembunuhan dianggap sebagai dosa yang harus dihadapkan pada hukuman. Namun Yesus menegaskan bahwa dosa tidak hanya terjadi dalam tindakan, melainkan juga dalam niat dan sikap hati. Dengan demikian seorang bisa berdosa meskipun tidak melakukan pembunuhan secara fisik, tetapi jika hatinya dipenuhi dengan kebencian atau amarah yang tidak bisa terselesaikan. Ini adalah ajaran yang sangat radikal karena Yesus menuntut transformasi batin yang lebih dalam. Bukan sekedar ketaatan lahiriah, tetapi lebih menyangkut aspek batin yang paling dalam, hati. Dan tentunya juga akan lahir dari hati yang baik, perbuatan, sikap, tingkah laku, perkataan tentu juga ya akan baik. Yesus menekankan pentingnya rekonsiliasi sebelum mempersembahkan kurban kepada Tuhan di altar. Dalam budaya Yahudi, persembahan kurban merupakan bagian penting dalam peribadatan. Tetapi Yesus menunjukkan bahwa ibadah sejati juga tidak hanya tentang ritual, melainkan juga tentang relasi yang benar, yang baik dengan sesama. Jika seseorang memiliki konflik atau belum berdamai dengan saudaranya, ia harus terlebih dahulu menyelesaikan perselisihan tersebut sebelum datang kepada Allah. Mau menunjukkan bahwa ibadah yang berkenan di hadapan Tuhan bukanlah sekedar ritual yang dilakukan dengan taat, tetapi juga harus dilandasi oleh hati yang bersih dan penuh kasih. Dalam kehidupan sehari-hari, banyak orang lebih mudah menjalankan ibadah rutin daripada memperbaiki hubungannya yang sedang rusak dengan sesama, keluarga, teman, anak, istri, atau siapa saja. Tetapi Yesus menantang kita, mengajak kita untuk mau melihat bahwa relasi dengan sesama sangat terkait dengan relasi kita dengan Tuhan. Saudara-saudari terkasih dalam Kristus Yesus, kita telah memasuki masa Prapaskah pekan pertama. Ajaran ini sangatlah relevan bagi kehidupan kita di masa Prapaskah ini. Apalagi dalam masyarakat modern, dunia sekarang, kecanggihan, perkembangan, kemajuan dunia yang sangat amat pesat ini, kita seringkali terjebak dalam perselisihan, persoalan, konflik, permasalahan. Baik itu dalam diri kita, keluarga kita, lingkungan kerja kita, komunitas gereja, masyarakat, bahkan bangsa kita. Kadang-kadang kita membiarkan kemarahan dalam hati kita berlarut-larut, sehingga melahirkan dendam yang tak surut dan tak pernah padam, bahkan mengabaikan orang lain yang telah menyakiti kita. Namun Yesus mengajak kita untuk menjadi pribadi yang berani berdamai, meminta pengampunan kepadanya, lalu berrekonsiliasi dengan sesama dan memulihkan hubungan yang telah rusak, baik itu dengan Allah, dengan dunia ini, dan dengan sesama kita. Rekonsiliasi bukanlah tanda kelemahan, tetapi justru menunjukkan kedewasaan, kematangan, kemantapan iman rohani seseorang dan keberanian untuk menghidupi nilai-nilai kerajaan Allah. Oleh karena itu, marilah kita mengintrospeksi diri kita.
Apakah masih ada kemarahan yang masih kita simpan dalam hati kita? Apakah ada niat-niat yang jahat dalam diri kita untuk menghabisi, untuk membunuh karakter orang dengan menyebarkan gosip kebencian, mendiskreditkan dan membunuh karakter orang dengan berita-berita buruk yang kita sebar di mana-mana, sebenarnya yang adalah sampah. Selain melahirkan dosa untuk kita, juga kita tak memperoleh apapun dari cara membunuh sadis dan tragis dengan mengada-ngada, mengarang-arang, mencipta-cipta. Bukan membunuh langsung kita tikam dengan pisau, tetapi kita menyebar racun pembunuh karakter orang dengan cerita bohong, cerita hoax. Apakah kita pergi ke gereja hanya supaya dilihat orang, tetapi musuh kita satu RT, satu RW, atau satu gereja? Tak ada orang yang bisa dekat dengan kita karena kita orang yang sirik, yang benci, yang pendendam, yang pemarah. Kenapa hal itu bisa terjadi? Apa yang salah dalam diri kita? Berarti relasi kita tidak mendalam dan intim dengan Tuhan. Atau apakah kita tidak mau berdamai dengan sesama kita karena tegar tengkuk, keras kepala, tinggi hati, dan sombong karena kepunyaan yang kita miliki? Nah, saudara-saudari terkasih, kita sama di hadapan Tuhan, semartabat, secitra, segambar dengan Allah itu sendiri. Sama mahalnya kita di hadapan Tuhan. Kemari saudara-saudari, di masa Prapaskah ini kita baharui diri kita dengan pertobatan. Semoga kita mampu mewujudkannya pelan-pelan. Tuhan memberkati. Ya Tuhan, kami bersyukur atas kasih-Mu yang tak terhingga, atas kesempatan yang Engkau berikan untuk bertobat. Kami sadar bahwa seringkali kami jatuh dalam dosa dan gagal menjalani hidup sesuai dengan kehendak-Mu, ajaran-Mu, khususnya firman-Mu pada hari ini berkenaan dengan niat-niat jahat yang sering lahir dan tumbuh dalam diri, hati, pikiran kami. Semoga dalam masa Prapaskah ini, berkat bantuan dan tuntunan-Mu, kami mampu memperbaiki diri, membuka hati kami untuk menjadi pribadi yang pengampun, pribadi yang mau berubah, yang mau menjadi lebih baik untuk sesama kami dan menjadi berkat bagi sesama kami, sehingga kami kelak tidak dicampakkan ke dalam api neraka, melainkan hidup bersama-Mu di dalam surga dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersama-Mu dan bersama roh-Mu. Semoga saudara sekalian dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa kami, penuntun kehidupan, Engkau telah menuntun Abraham menuju tanah terjanji. Engkau juga menuntun bangsa Israel menuju tanah Yerusalem melalui tangan Musa. Kini kami umat-Mu keuskupan Padang sedang berjalan bersama dalam sinode kefikepan menuju keselamatan yang Engkau janjikan dalam diri Putra-Mu Yesus Kristus. Tuntunlah peziarahan hidup kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar kami tetap tabah, sabar dan setia menghadapi kesulitan dan tantangan hidup. Bimbinglah kami supaya mampu berjalan bersama, saling meneguhkan dalam iman, harapan, dan kasih. Bunda Maria, doakanlah kami putra-putrimu sepanjang sinode kefikepan ini berlangsung. Ya Bapa, Engkau kami sembah dan muliakan, kini dan sepanjang masa. Amin.